Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim tapi banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam ke kuburan, sunnah Nabi. Gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang ditipin duit. Masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Khalid Basalamah mengingatkan tentang kesalahan umat Islam yang meminta kepada kuburan, seperti yang terjadi di Mesir dan Indonesia. Awalnya, kuburan sederhana dijadikan tempat ziarah, lalu berkembang menjadi lokasi meminta keberkahan, keselamatan, hingga rezeki. Praktik ini dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan ekonomi, dengan mempercantik kuburan dan menarik dana dari peziarah. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan kisah kuburan Syekh Badawi di Mesir mirip seperti yang dilakukan di Indonesia. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Banyak kita ambil ruang lingkup orang Islam saja misalnya. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah 2 orang yang fasik. Fasik ini muslim tapi banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam ke kuburan, sunnah Nabi. Gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang ditipin duit. Masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh, gitu kan? Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya, bebasin tanah itu, bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1000 orang, dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan, minta-minta sama kuburan tersebut, berharap bisa diberikan keselamatan lah, kalau menikah bisa berkah lah, minta sama kuburannya si syekh ini, dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan, walaupun itu adalah orang alim.
Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, sama, yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum. Kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid. Kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam. Dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut. Dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia. Sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar. Di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut. Nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan? Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang Subhanallah, Maha Suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah. Subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi, gitu kan. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya, tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu authan, berhala-berhala, dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru minta tolong apapun sama mereka, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak miliki rezeki untuk kalian. Fabtagu indallahi rizq, hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu. Wa'buduhu, dan patuhlah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Washkuru lahu, ini saksi bahasan kita, dan syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah mengingatkan umat Islam mengenai penyimpangan dalam praktik keagamaan, khususnya terkait dengan cara berinteraksi dengan kuburan. Beliau menyampaikan kisah seorang bernama Badawi di Mesir yang awalnya hanyalah orang biasa dan bukan seorang alim atau ulama. Setelah wafat, masyarakat setempat membangun kuburan di kebunnya dan menjadikannya tempat ziarah. Seiring waktu, kuburan tersebut dimanfaatkan untuk meminta keberkahan dan keselamatan, hingga muncul praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti meminta rezeki atau keselamatan melalui kuburan. Ustadz Khalid Hafizahullah menyoroti bagaimana beberapa oknum memanfaatkan fenomena ini untuk kepentingan ekonomi dengan mempercantik kuburan, membangun masjid, dan memasang fasilitas yang menarik lebih banyak peziarah. Pengumpulan dana dilakukan melalui celengan di sekitar kuburan, yang kemudian digunakan untuk membeli tanah di sekitarnya dan memperluas area ziarah. Praktik ini semakin berkembang hingga menciptakan bentuk syirik, di mana umat Islam mulai mengaitkan kekuatan di balik rezeki dan keselamatan kepada kuburan seseorang, bukan kepada Allah semata. Beliau juga mengangkat contoh serupa di Indonesia, di mana kuburan sering dijadikan tempat meminta keberkahan. Ada pula penjaga kuburan yang menerima uang dari para peziarah untuk akses ke dalam kuburan. Ustadz Khalid Hafizahullah menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan hanya memohon kepada Allah. Beliau mengutip sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Jika kau meminta, mintalah kepada Allah." Serta pendapat Imam Nawawi yang menekankan bahwa manusia dalam kuburan hanyalah tulang belulang dan kita seharusnya mengirim doa kepada mereka, bukan meminta bantuan. Selain itu, Ustadz Khalid Hafizahullah mengingatkan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berhala, dan doa yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk kedustaan. Rezeki dan pertolongan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam diimbau untuk menjauhi praktik-praktik yang mengarah kepada syirik.
Beliau mengajak umat untuk menjaga keimanan dengan murni, mengarahkan segala permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Kesimpulannya, ceramah ini menekankan pentingnya menjaga tauhid dalam setiap aspek kehidupan dan menghindari praktik-praktik yang dapat menjerumuskan umat Islam ke dalam kesyirikan. Ustadz Khalid Hafizahullah mengajak umat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang murni. Demikian video yang kita dapat bagian kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.